OPM pernah dibikin panik, Egyanus Kogoya dipaksa putar otak ladeni pasukan setan. Pasukan setan pernah diutus TNI dan pemerintah Republik Indonesia ke Papua untuk meladeni KKB atau OPM. Di tahun 2024 ini nama pasukan setan seakan terlupakan sejak keberadaan Korps Habibah. Ya, TNI melalui Jenderal TNI Agus Subianto membentuk Korps Habibah pada Februari 2024 silam. Terbentuknya pasukan tersebut untuk menjaga kondusivitas wilayah Papua, termasuk menangkal gangguan KKB atau OPM. Namun di awal tahun 2021 TNI pernah mengandalkan pasukan setan untuk menetralisir gangguan organisasi separatis itu. Pasukan setan cukup membuat KKB atau OPM kelabakan hingga dipaksa menyiapkan strategi khusus. Satu di antaranya adalah pembentukan pasukan surgawi. Mengutip dari seraminews.com edisi 12 Juli 2021, pasukan setan merupakan julukan untuk Batalion Infanteri 315 Garuda atau Yonif 315 Garuda. Ratusan anggota dari pasukan ini pernah diberangkatkan ke Papua pada pertengahan 2021 silam. Pasukan setan punya sejarah mentereng di Indonesia, beberapa di antaranya berhubungan dengan Timor Timur dan Aceh. Masih dari sumber yang sama, edisi 11 Mei 2021, pasukan setan memaksa KKB kelabakan. Bahkan KKB atau OPM ini sengaja membentuk pasukan khusus demi meladeni kehebatan pasukan setan. Pasukan khusus tersebut diberi nama pasukan surgawi. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom, pasukan surgawi siap melawan pasukan setan. Baku tembak akhirnya pernah terjadi pada 6 Mei 2021 silam di kawasan Ilaga. Mengutip tribuntimur.com edisi 2 Mei 2021, pasukan setan dikirim ke Papua langsung dari arahan Presiden Joko Widodo. Orang nomor 1 di Indonesia itu menugaskan Mahfud MD segera mengirimkan pasukan setan. Kala itu, ia menjabat sebagai Menko Polhukam RI. Usut pasukan setan merupakan julukan untuk Yonif 315 Garuda. Sebelum ke Papua, mereka telah dilatih menembak ruduk atau sniper. Pasukan setan memiliki kemampuan mengendus dan melacak musuh dengan baik. Mereka dikenal setiap menjalankan operasi senyap dengan sempurna. Keahlian memanjat dianggap cocok menyerang KKB yang menjadikan pegunungan sebagai markas. Hebatnya lagi, mereka disebut ketika melakukan latihan satu sama lain tidak saling kenal. Ini membuat pasukan ini tidak terlihat dan terdeteksi, juga menakutkan di medan perang seperti Kopassus.